Karena menurut gua kalau service CVT itu bocil juga bisa gitu, tinggal buka-buka doang kayak gitu bisa gitu kan. Yang nggak bisa tuh bagian elektronik gitu kan. Makanya kalau tukang bengkel CVT mahal tuh aduh nggak ngerti gua gitu kan. Malah yang dibersihinnya ini padahal nggak usah bersih ya gitu kan. Nggak ada yang lihat juga gitu, gue nggak ngerti ya. Tapi ya udahlah, kalau mereka juga cari rezekinya di situ, kita mau apa. Tapi menurut gua terlalu mahal gitu dengan cuman shot kayak gini doang nih, modal pakai ini doang gitu kan gitu. Jadi biar nggak, ini gue pakai ini biar nggak hambur ya guys ya gitu. Jadi lebih terkontrol gitu si bensinnya, biar tidak ini. Dan khusus buat kalian yang frigo, jangan pakai selang bensin untuk ngambil bensin di frigo guys, takut kotor. Kalau di bensin di motor-motor lain boleh, tapi jangan di frigo menurut gua. Soalnya ribet ngambilnya pertama, terus ya gak aman lah menurut gua. Mendingan di motor-motor Mio gitu kan. Ini gue ngambil di motor Mio J gua nih. Jadi biar maksudnya mah bukan ini ya, bukan pilih kasih atau gimana gitu, diskriminasi gitu ya sama motor-motor yang jelek. Tapi menurut gua lebih gampang nguras yang Mioja daripada Mio Frigo guys gitu. Butuh effort, bongkar body, bongkar depannya, jadi males guys gitu. Jadi ya udah nggak usah lah. Mendingan kalau di tahap tertentu itu ada yang gua di ke Yamahain, ada yang gua sendiri kayak contohnya CVT, CV injektor gua sendiri guys gitu. Karena sayang menurut gua. Karena gua ada waktu ya guys ya, jadi ya ini bukan buat kalian yang ini kalau mending sendirilah. Mending ini nggak mending nggak usah lah. Kalau mending mah mending sendiri aja, lihat YouTube gitu kan, biar apa, biar enak gitu hidupnya, nggak ngebandingin. Soalnya kalau ngebandingin susah guys, tanpa dia tuh mengalami gitu. Makanya gue itu udah kurang lebih gue mempraktikkan hidup sendiri ini, servis sendiri itu kurang lebih di 6 bulan 7 bulan. Makanya gue sendiri aja lah biar tahu juga kan gitu kan. Oh ya, satu lagi, kalian kalau udah servis CVT ya guys ya, jangan lupa langsung dikeringin guys. Kalau kalian nggak punya pengering atau apa, lap atau ini, nanti si ini tuh sealnya tuh jadi melar karena itu banyak karet. Makanya kalian harus cepat-cepat dikeringin ya guys ya. Nah, biar kering guys. Ini harus cepat ya di bagian sealnya aja guys. Soalnya kalau dibiarin ini takut melar. Oke. Cerita juga guys ya tentang motor Frigo ini. Masih ngelitik ya guys ya, kalau ada yang ngomong kemarin ngelitik ya guys. Masih ngelitik guys. Jadi kurang rekomendasi ya untuk kalian. Gue menyesal sebenarnya beli motor yang 2024 ke atas lah guys ya, menurut gue ya. Mendingan yang kalau ini ya yang beli yang bekas lah gitu. Soalnya gimana ya, gue sedikit kecewa sama Yamaha tuh. Pasti kalau si pabrik Yamaha ngomong itu mah nggak apa-apa, emang gitu kondisinya, jadi dibalik-balik terus, jadi malas. Makanya di situ gue udah milih servis sendiri aja kali ya, lebih gampang, lebih tahu apa yang harus diganti, lebih enak karena kita yang pakai guys. Soalnya kalau kita ngomong ke mekanik, oke, mekanik pernah berpengalaman, tapi kan mekanik punya target tertentu untuk mencapai targetnya biar dia digaji gede kan. Sedangkan kita kan merasakan benar-benar gitu, feel the best feeling in my bike gitu kan. Jadi jangan menurut gua kalau yang ecek-ecek kayak CVT, injeksi, mendingan sendiri deh menurut gua ya guys ya. Karena ya kalau kalian nggak sendiri, kalian nggak akan tahu rusaknya di mana. Yang penting kalian ngerasain gitu kan, tanpa kita lihat,
terus kita ngasih tahu feeling yang kita nggak enak di motor kita ke orang lain tuh kayak oh ya udah ini cukup, tapi tidak cukup karena kita yang merasakan. Jadi treatmentlah motor kalian seperti kalian mentreatment istri kalian guys, yang rapi, dirasa, di feel gitu guys. Oke. Oke, nanti gue potong, gue nanti pas ganti oli atau ini ya. Nah, sisanya bersih-bersih ya. Sebenarnya nggak usah dikontenin ya, ini bersih-bersih kayak gini ya bisa lah gitu. Anak lulus SD juga bisa kayaknya bersih-bersihin kayak gini. Nggak perlu dikontenin kali guys ya. Nggak ada tips-tips tertentu untuk ngebersihin yang kayak gini, semprot-semprot doang. Tapi yang gue rasakan ini gue kasih tahu, jangan sembarangan nyuci ini gitu kan, apalagi di sealnya. Emang ada anjuran, emang bener guys. Di anjuran di sealnya tuh di daerah sininya jangan pakai bensin karena melar, karena itu karet benar. Makanya kalau kalau antisipasinya kalian semprot langsung, keringin, jangan dilap ya guys ya, soalnya masih ada yang masuk pasti gitu. Kalau enggak kalian pakai sabun guys, karena gue udah coba pakai sabun di area kotornya doang, nggak ada grease-nya ya, dan dalam catatan bisa bersih guys. Tapi kalau ada yang grace-nya kayak di puli atau di kampas ganda gitu kan, ada bekas-bekas grace itu nggak bisa, harus pakai bensin. Jadi menurut gue kalau kalian kaumnya yang ngapain pakai bensin, bisa guys, tapi pakai bensin kalian di daerah kampas ganda, puli depan, puli belakang, karena itu ada grace. Takutnya grace-nya karena perputaran sentrifugal itu tuh jadi si grace-nya tuh melebar gitu kan, jadi kotor, itu harus pakai bensin. Sisanya sih nggak ada ya guys ya, menurut gua ini kalian bisa sebulan bisa kali buat service budget yang banyak waktu di rumah ya gitu guys, nggak mau keluar banyak gitu dalam per bulan. Kalian wajib guys tahu, minimal tahu harus gimana. Jadi kalian kalau ada eh yang nakal-nakal tuh oknum-oknum gitu ya, kalian tahu oh, ini bukan kayak gini nih, kalian tunjukin gitu. Seenggaknya kalian tahu, daripada kalian kosong banyak bacot gitu kalau nggak tahu apa-apa, kalian kalian yang malu nanti guys. Seenggaknya kalian tahu servis sendiri, ini sendiri gitu kan. Buat cewek juga berlaku guys. Yang penting kalian cobain dulu deh gitu kan, apalagi yang punya motor gitu ya guys ya gitu. Oke, nanti gue sambung lagi. Ya, yang jangan muluk-muluk, tapi kalau kebanyakan kayak gua nih, nah. Tapi menurut gua nggak akan ngaruh ya, menurut gue ke sini ya. Menurut gua ya pribadi ya, kotor di sini nggak akan ngaruh sih. Yang penting licin aja karena udah ketutupan sama rumah ininya nih. Nah, sama rumah pinnya, jadi ya nggak akan kotor-kotor banget ke belt gitu. Ya, menurut gua sih ini terobosan dari Yamaha ya. Yamaha udah pakai bearing di pinnya, jadi tuh lihat. Udah pakai bearing di pinnya, jadi ya menurut gua ditanjakan jadi lebih powerful ya kan. Lebih kerasa gitu kan guys nih. Kalian harus lihat nih pakai bearing dia. Keren banget sih menurut gua nih. Nih pakai bearing tuh dua. Nah, ini bearingnya, ini ringnya buat buat muter ya guys ya. Ini wah gila, terbaik banget sih. Ini kayak motor Beat guys. Pokoknya Honda kayak gitu CVT-nya pada kuat guys. Mau kuat nanjak. Makanya Beat kecil kayak gitu 110 cc tapi kuat nanjak buat orang-orang gendut guys. Karena ini guys gitu. Faktor satunya ini. Selain torsinya gede guys ya, bawahnya mantap banget pokoknya guys. Oke, kita kesampingkan itu, kita cabut-cabutin dulu. Kita cabut-cabutin dulu. Kayak melihat keadaan 9 bulan gue pakai Frigo kan. Nah, ini dia gue kasih. Oh, duduk. Oke. Masih bagus guys tuh. Masih warna biru guys. Gila, topan emang bagus sih. Tapi gue nggak ngerti ya, oli topan kurang wah gitu. Nggak ngerti lah gue. Emang bagus atau gimana? Tapi berat gitu bawaannya guys. Soalnya gue pernah bukan di motor Frigo ya, tapi di motor zaman dulu gue, motor Honda dulu ya. Gue punya Honda juga, Honda Supra gitu guys. Oke, kita lihat keadaan 9 bulan ya guys ya. Masih bagus guys. Nih, kalian juga nih gue kasih tahu ya, ini pendapat gue pribadi. Kalau kalian buka CVT sendiri, ininya tolong diputar-putar kayak gini. Serak nggak? Kalau serak kasih grace guys. Gitu nih, ini nih. Nah, puter-puter
sama dengan yang depannya. Puter-puter ada kendala nggak? Kalau nggak harus diganti guys. Nah, ingat ya. Ini gue yang nggak suka tuh akal-akal mekanik, mau Honda, mau Yamaha, mau pinggir jalan sama guys. Ininya tuh bearingnya tuh karena bermasalah, cit kayak gitu. Pokoknya gede-gedug lah gitu kan. Kalian cek aja, cabut bearingnya pakai special tools atau pakai apapun. Lihat kodenya, cuman orinya aja cuman 30.000, 40.000 lah, paling mahal 50 lah. Itu cuman ininya doang nih. Nah ini dudukan ininya doang. Nah ini kalau yang depannya kira-kira kurang lebih satu set, kalau nggak salah 50 tuh satu set. Ini bearing bambu yang di sini, di puli belakang sama yang ini. Nah itu cuma ganti itu doang. Nah yang gue aneh, kenapa di aftermarket tuh ada yang broad racing. Ternyata guys, puli racing itu selain kalau puli belakang ya setahu gua, jadi si ininya tuh banyak guys. Nah si pinnya tuh banyak, kurang, kalau nggak salah ada 6, kalau nggak 6, kalau nggak 5 lah, ditambah 2 lagi 6, kalau nggak salah, nggak sampai 8 dah, 6. Jadi dia lebih nge-up-nya ke roda belakang tuh lebih tinggi, jadi lebih sinkron sama putaran mesin. Soalnya kan Matic putaran yang mutar itu depannya dulu baru belakang, nggak berbarengan gitu. Jadi tenaganya menurut gua kurang gitu. Menurut gua ya, sorry nih. Kalau ada yang salah komen aja gitu kan, menurut gua. Jadi tenaganya tuh di putaran di depan dulu baru ke belakang gitu, nggak langsung des kayak motor listrik gitu, ini muter gitu. Menurut gua sih kagak ya gitu, karena mungkin torsinya atau apa. Menurut gua itu yang ngebedain pin puli belakang. Nah, kalau puli depan menurut gua ya, ini menurut gua sih yang bedanya tuh racing sama orisinilnya tuh di bubut doang guys. Makanya gue nggak ngerti kok ada kayak TDR, Daytona tuh di atas 500 semua gitu. Ngapain gitu? Menurut gue mendingan beli ori, bubut sendiri anjir gitu. Tapi kok yang ahlinya ya guys ya, dan kalian harus tahu juga, gue pernah bubut puli guys. Itu tuh kelolar tuh jadi makin habis, biasanya 6 bulan 7 bulan jadi cuma 3 bulan 4 bulan guys kalau dibubut rumah lolarnya ya guys ya. Hati-hati, makanya mendingan kalau kalian daily use kayak bukan balapan ya gitu kan, mau tuh speeding atau akselerasi, mendingan kalau harian jangan banyak gaya deh, mendingan puli belakangnya aja deh. Kalian beli TDR 1 juta gitu untuk 2 tahun 5 tahun kuat deh menurut gua, asal kalian maintenance-nya bagus ya guys ya gitu. Dikasih grace, diperhatiin tuh, kayak istri lu diperhatiin, dibeliin apa, beliin ini tuh. Sorry gelap ya. Noh. Wah, masih bagus guys. Ini 9 bulan nih guys. 19.000 kilometer gitu guys. Jadi menurut gua tipsnya itu aja. Nanti kalian udah tahu lah ya, masang ini kalian anak SD juga, bukan anak SD, baru lulus SD juga udah tahu gitu cara masang-masangnya kalau ngeliatin YouTube atau apa. Jadi gue nggak akan nge-record, nah, paling gue nanti nge-record berapa cc atau berapa mili tingkat surutnya oli gitu aja guys ya. Terima kasih. Mohon maaf ini gue potong-potong karena biar mempercepat durasi, dan juga gue akan ada percepat juga dari poin-poinnya aja menurut gue gitu ya. Oke gitu aja. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita pasang kampasnya ya, ganti kampas nih. Sekarang cerita ya guys ya. Ini kan gue udah pakai ini ya, TDR yang Teflon Max, itu lumayan mahal ya guys ya. Sekarang gue mau ganti karena kalipernya masih biasa, jadi gue pakai dari langsung guys. Ini lumayan ya, ini sekitar 20.000, jadi tidak terlalu overcost menurut gua gitu kan, yang biasanya 80.000. Karena misalnya di luar itu ada yang nanya, lah kok buat safety murah kan, kenapa murah, kenapa ini kan buat keselamatan ya. Karena gua udah coba mengcompare yang asli sama yang ya yang murah, yang 9.000, yang 20.000, yang 30.000. Menurut gua sama aja guys gitu. Cuman tidak berdecit doang pas akhir-akhir guys gitu. Jadi tidak berdecit tuh ya, kurang lebih tidak berdecit gitu guys. Nah ini bukan dari non asbes ya tuh, non asbestos tuh, sorry. Nah oke, kita langsung aja. Ini warnanya oranye ya guys ya. Terus di sini juga udah ada ininya ya. Oke ya, ini gambaran kampas yang udah. Ini by the way, gue 2 bulan nggak ini ya. Nah, ini gue belinya di yang Yamagata kurang lebih di sekitar 13.000 ya guys ya.
Itu bisa buat dua bulan guys. Ini udah cetit-cetitan gitu, kayak aduh bahasana teh naon ya, dalam artian udah bersuara gitu. Kalau ngerem tuh tit, 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 kayak gitulah. Jadi kurang kurang elok lah gitu tuh bahasanya. Jadi gue ganti guys. Oke. Biasa ini ngelepas pennya ya guys ya, tuh. Ngelepas pennya. Ya kayak biasa aja sih. Dan gue juga mau share-share ke kalian. Ini gue udah ganti rem TDR ya. Apa sih bedanya bro? Ada bedanya nggak? Kalau kalian nih, biar kalian tahu nih, gue udah nyobain. Bedanya cuma dikit menurut gue guys. Bedanya kenapa dikit? Karena menurut gue nggak terlalu ini apa ya, paling 10% gitu. Tapi ngaruh nggak? Ngaruh guys, asli ngaruh. Dia lebih lebih nggak lebih dalam, jadi ngerem dikit aja langsung pes gitu ta. Langsung ngerem guys gitu. Jadi menurut gue ngaruh, lebih pakem guys. Jadi kalian kalau yang mau beli TDR khususnya ininya bagus guys, rekomendasi buat kalian guys gitu. Jadi cepet-cepet beli ya guys ya gitu, sebelum kehabisan, soalnya gue aja udah kehabisan tuh, untung aja. Nah ini kampas yang harganya 18.000 13.000 sorry, yang 13.000 ini tuh gue pemakaian habis 2 bulan. Nah ini kalian lihat gak? Nah tuh lihat tuh, ini udah tipis banget ya, udah habis malah guys gitu, udah berbenturan sama ininya enggak sih, tapi udah habis banget gue 2 bulan. Nggak direkomendasi ya guys ya. Minimal kalian ganti kampas rem tuh 1.500 bareng sama oli, kalau enggak 2.000 dilebihin dikit gitu guys. Sekarang gue pakai special toolnya dulu untuk ini kalian wajib punya ini ya kalau mau bongkar guys. Nah kalian wajib punya ini untuk bongkar, untuk nekan pistonnya ya. Kalau yang dua beda lagi karena ini satu piston. Jadi no problem lah ya. Pakai yang kayak gini. Nah cara kerjanya kayak gini guys. Ini kalian beli aja, ini kurang lebih gue yang ukuran 14 ini, 14 cm. Ini tuh gue beli di 40.000 guys tuh. Kayak gini ya, gampang lah guys ya gitu. Masa kalian nggak bisa gitu kan? Beli aja guys gitu. Dan banyak lagi sih ada yang ditekan, tapi menurut gue itu ngerusak banget. Jadi enggak lah, mendingan yang kayak gini gitu, presisi gitu tuh. Tinggal ini pelan, kalau kalian ya jangan langsung diputer sekaligus guys, pelan-pelan guys, pakai perasaan gitu kan. Treatment kayak motor kalian tuh istri kalian gitu ya, tuh. Pelan-pelan dia ke bawah sendiri guys, tuh. Putar dikit-dikit, jangan langsung ya. Gitu ngerusak si ininya sih, master remnya udah. Kayak gitu kan gampang. Sebenarnya gampang guys. Yang gua nggak terima itu ketika kenapa gue semua sendiri, yang bisa gue sendiri kecuali elektronik ya guys ya. Gue pasti ke Yamaha-nya. Karena bayang aja CVT 45 ganti kampas rem 20, kok bisa? Padahal gampang doang. Jadi cuman modal ini sama ini obeng buat special tool buat ngebuka ini nih. Baut karena gue pakai titanium ya guys ya. Nah, pakai yang kayak gini guys ya, kurang lebih ukuran 9 kayak. Fokus nggak? Oh iya fokus. Nah, ini titanium mahal guys. Aduh, ini jangan gak rekomendasi juga ya, takut hilang juga buat kalian itu. Ini segini aja gue habis 250. Ini dong kedua kayak gini dong 250, kurang ajar emang. Tapi looknya lebih bagus sih guys gitu doang. Oke, nanti kalau udah beres gua langsung testimoni ya guys ya. Oke, ini tuh udah terpasang ya guys ya. Gue sorry ya, gue cut ya. Sekarang kita pasang baut titaniumnya guys. Nah, jangan lupa pakai ini Tet Rocker ya guys ya tuh. Tet Rocker gue ini beli sekitar 20.000 segini ya. Bukan yang Lacoste ya guys ya. Jadi yang Lacoste itu terlalu mahal menurut gua. Kalian ngasihnya jangan pelit guys tuh. Kalian jangan pelit ya guys ya. Gitu kan. Pokoknya kalian kalau kasih Tet Rocker jangan pelit, karena ini bukan yang merah. Jadi kuma kalian gitu. Gimana kalian gitu guys. Kayak plastik guys. Jadi sorry ya guys ya. Gitu. Nah, nanti gue mungkin bulan depan kalau gue bakal beli titanium ini ya, master rem RCB untuk seri Frigo ini ya guys ya. Semoga aja cepet ya kebeli gitu. Masih panjang guys. Masih panjang guys. Oh,
sampai ada suara kriuk-kriuknya tuh guys. Mantap emangnya ini titanium. Oke, jangan terlalu kencang karena kita mau pasang yang bawahnya guys. Nah, oke, nah kalian juga ini gue pakai ring 14 ya guys ya. Ini harus hati-hati nih kalian nih. Kenapa gue menyarankan kalian kalau beli titanium harus pakai ini? Pakai ring. Karena kalau kalian nggak pakai ring guys, ini tuh bisa mentok sama disc brake-nya gitu. Jadi kan nggak akan muter guys. Nah, ini soalnya lebih panjang daripada standarnya, lebih panjang sekitar 3 cm, 4 sentian guys. Itu lumayan kan guys. Makanya hati-hati nih guys. Kalian harus pakai ring. Ini ring gue beli ring juga nih. Bayangin aja yang kayak gini doang 40.000, ampun. Gak paham. Nah, seperti biasa lagi kita pakai thread talkernya guys ya. Jangan pelit-pelit pakai thread talker yuk. Nah, jangan pelit-pelit guys. Pakai thread talker tuh jangan pelit-pelit, gaskeun pokoknya ya. Gitu, karena ini trackernya thread talkernya warna biru jadi nggak permanen guys. Jadi aman. Nggak terlalu paten banget lah gitu kan ya. Sebenarnya ini nggak rekomendasi ya di fullin si dratnya di fullin pakai thread talker karena kurang lebih segini, mana sorry nggak fokus, nah segini ini tuh jebol guys ke sana guys. Jadi segini ya paling di tengahnya doang gitu kan. Oke, ini mau ganti oli ya guys ya. Oke ya. Nah, gue mau jelasin juga nih guys. Gue tuh pakai oli diesel tuh kurang lebih 3.000 kilo tuh nggak ngurangin apa-apa guys. Nah, sekarang gue pakai oli motor ini Castrol full sintetik ya guys ya. Nah, lihat. Ini baru masih segel ya guys ya, dari officialnya langsung. Jadi gue nggak tahu ini surutnya berapa. Yang penting ini surutnya pasti lebih parah daripada diesel ya, oli diesel kayak gue pakai Shell Rimula gitu kan. Kita lihat aja. Oke, iya. Ini bahaya nih. Nah. Ya kan, kalian bisa lihat ya, ngalir ya. Oke. Jadi nggak ada fake di gue makanya. So. Dulu berapa nih? Kita lihat ya. Set. Ini gila sih Yamaha, emang bener-bener. Ini kalau cuman surutnya dikit terbaik sih ini Yamaha. Soalnya udah nggak ada apa, kita lebih cepatnya gini nih nah giniin guys, biar cepet guys. Nah, kita potelin guys. Ini sih ribetnya oli itu, ngukur oli itu. Banyak effortnya guys. Ini kalau ngedrainnya cuman kurang lebih di 50 kalau nggak 100 wajar guys. Tapi kalau lebih dari 100 kayak misalnya jadi 700 mili, wah itu hati-hati guys ya. Harus hati-hati, kalian takutnya jebol. Gitu kan. Sebenarnya aman gitu kalau buat sehari-hari mah. Tapi kalau dipakai tiba-tiba RPM tinggi kayak 100, kayak 120, 100 gitu ya. Wah, bahaya guys. Gitu kan. Tuh, lihat guys. Gua sampai gitu tak. Nah, kurang lebih kalian lihat sendiri ini paling ya sekitar 2 mili, 1 mili kalian nambahinnya. Oke. Kita lihat live ya guys. Apa yang akan terjadi? Lihat. Berapa nih guys? Tingkat surutnya anjay. Ini 3.000 kilo ya guys ya. Gue lihat ini di 650, berarti ngedrainnya 150 mili guys. Apakah wajar? Ya who knows guys. Nah ini 1100
Kelihatan gak sih? Nggak kelihatan, hitam guys. No, gue aja lihat sendiri ya. Gue infoin ke kalian. Normalnya kan 800, ini cuman ada 650, berarti kurang lebih sekitar 150, kurang lebih ya 150 nih. Apakah bagus? Kalian chat GPT guys. Maksimal surutnya berapa? Ini oli sintetik ya. Padahal full sintetik sama kayak oli diesel gitu. Maksudnya pakai Rimula gitu. Rimula E5R. Nah, ini kalau Rimula 5R itu nguranginya sekitar 20 mili sampai 10 mili, kurang lebih segitu. Kalau ini oli bensin Castro full sintetik 1030 ya guys ya. Kalian bisa lihat 1030 itu tuh nguranginnya sekitar 150 kurang lebih guys, 150 mili guys. Oke, 3000 kilo guys. Kalian harus catat gitu ya. 3050 3000 ngurangin ngedischarge itu tuh sekitar 150 mili guys tuh. Ini 700 ya guys ya. Ini 700, ini segini setengahnya. Oh ya 150 kan guys. Gitu aja guys. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak olinya, tapi gue kerasa banget akselerasinya benar-benar top guys. Jadi dari 0 sampai 50 tuh cepet guys, gitu. Kalau sama oli diesel yang gue beli dulu, mesin lebih berisik, tapi oli tahan guys. Tapi yang ngelitik itu nggak ngerti ya, emang bener ngelitik dari oli diesel atau gimana. Karena katanya oli diesel tuh ngikisnya tuh lebih dari oli bensin guys. Kayak ini gitu. Meskipun ini 1030 ya, gak bisa di ini. Gue nanti bakal review lagi ulang pemakaian 3000. Nanti gue ganti ke oli Daihatsu, kalau enggak Motul guys nih. Ini nggak bisa dibandingin ya, karena ini 1030, harusnya ini buat Yamaha tuh 1040 guys. Tapi gue akuin karena mungkin oli ini tuh sekitar 10 30 ya guys ya. Jadi dia tuh lebih hampang gitu, nggak bisa disamain sama 1040, nggak apple to apple. Jadi nggak bisa gua simpulkan bagus oli yang lain, karena gue baru pakai oli bensin yang ini doang. Tapi gue akuin akselerasinya lebih bagus ini guys. Ini mantep Castro Power Ultimate nih. Ini gue dapat di 57.000 ya guys ya. Harusnya normalnya itu 63.000, tapi ini jadi 57.000 guys, karena gue punya ongkir di Shopee VIP ya guys ya. Jadi gitu aja guys. Ini bagian terakhir dari ini servis motor Frigo 2024. Kita nanti ikutin aja reviewnya 9 bulan pemakaian, apa yang kurang apa yang lebih. Gue cuman dari segi servisnya aja gitu guys. Terima kasih guys. Sorry kalau gue ngaur gitu kemana-mana, tapi gue benar-benar komen tuh apa yang gue rasakan, apa yang gue lihat, apa yang gue pegang gitu guys. Oke, terima kasih. Gitu aja. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu pondasi untuk rezeki kalian. Terima kasih banyak. Kalau ada salah atau ada saran, kita berdebat di kolom komentar aja guys. Lebih enak karena satu otak aja tidak bisa membawa otak-otak yang lain guys. Jadi kita diskusi aja di kolom komentar. Gitu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.